Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, jadi ceritanya kemarin itu gue diundang di event lokal Unpack. Lebih tepatnya tuh buat nyobain Samsung Galaxy S23 series. Yes, jagoan barunya Samsung. Yang akhirnya ya, gue tuh bisa ngeliat secara langsung ya teman-teman, bisa tahu secara langsung. Setelah sebelumnya itu kayak bergadang, eventnya kan malam-malam gitu ya, buat dini hari. Yang akhirnya pun gue ketiduran. Jadi ini seru banget eventnya. Kayak apa seruannya? Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Jadi ceritanya Kamis sore kemarin tuh gue diundang buat event di Jakarta ya, dan beruntung bisa dapetin kesempatan buat nyolek-nyolek secara langsung. Oke, jadi Galaxy S23 series ini tuh seperti biasa ya, ada 3 varian yang dikenalin buat saat ini. Nggak tahu nih ya, ke depan tuh bakal ada S23 FE kah? Ya nggak tahu. Oke, jadi yang pertama itu ada S23, ada juga S23 Plus, dan sang jagoan yaitu S23 Ultra. Nah, ketiganya kini tuh punya bahasa desain yang sama, model floating kamera gitu ya teman-teman, yang terlihat itu lebih seragam, lebih minimalis. Dan ini tuh tentunya ya based on permintaan daripada pasar juga ya, yang kayaknya tuh lebih minat sama desain floating kamera yang ada di seri Ultra sebelumnya. Ya, makanya sekarang tuh dibuat sama. Ya, walau nggak bisa dipungkiri ya, buat beberapa orang merasa kayak kehilangan ciri khas frame kamera elegan itu loh teman-teman. Masih inget nggak ya, yang dulunya tuh dipertahanin di S21 hingga ke S22 gitu ya, baiknya itu basic ataupun yang plusnya. Buat varian warna yang di bawahnya tuh jujur li gue agak kaget sih, kayak Samsung ngasih pilihan warna yang bervariasi banget. Varian warna basicnya tuh ada krem, ada phantom black, ada green, dan juga lavender. Terus yang spesial itu Samsung kayak ngasih warna eksklusif gitu loh teman-teman, yang cuma bisa dibeli secara online. Itu pilihan warnanya ada warna merah, ada sky blue, ada juga graphite, dan juga si lime ataupun hijau-hijau yang seger banget lah. Gue sih kayaknya suka warna lime-nya deh, itu kayak apa ya, fresh banget lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Wah, seru ya, makin banyak tuh ya pilihan warnanya, bisa disesuaikan aja dengan style kita. Nah, kalau teman-teman sendiri sukanya varian warna apa? Boleh aja tulis di kolom komentar. Buat ukuran layarnya, kalau di S23 Ultra itu 6,8 inch, di S23 Plus itu 6,6 inch, dan di S23 di 6,1 inch. By the way guys, ini gue tuh agak salah fokus ya sama ukurannya si S23 yang basic. Sebenarnya ukuran sih sama ya dengan seri sebelumnya, tapi ini asli ya, rasanya compact, seru aja gitu bisa ngehandle-nya dengan satu tangan. Nah, kalau di S23 Ultranya sepintas memang terlihatnya ya sama ya dengan desain khas mengotaknya, tapi kali ini tuh layarnya dibuat nggak begitu melengkung alias sedikit flat gitu ya teman-teman. Dan bagian frame kamera ini juga masih sama, dilindungi dengan armor aluminium yang tentunya kuat akan cobaan gitu ya. Sedangkan buat pelindungan layarnya tuh pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 yang harusnya tuh bakal lebih handal. Semoga ya. Lanjut ngomongin soal kameranya. Jadi kayaknya sesuatu yang sangat-sangat diandelin gitu ya, khususnya buat si seri Ultranya. Sampai kemarin tuh ada teaser ala-ala bisa zoom sampai keluar angkasa gitu. Ngeri. Dan tentunya yang juga diunggulin itu soal nightografinya ya, yang bakal kepake banget buat rekaman video dan juga foto malam hari. Nah, ini kita lihat dulu ya buat konfigurasi kamera yang di bawahnya. Yes, ini dahsyat banget. Sekarang itu ada opsi buat memfoto dengan resolusi 200 megapiksel. Ini lebih gede ya dari sebelumnya tuh yang juga udah gede sih di 108 megapiksel. Dan sekarang itu ada juga upgrade dari sisi stabilizernya ataupun OIS yang dibuatnya tuh lebih lebar. Ini diklaim bakal lebih epic sih buat foto dan juga video malam harinya. Nantilah ya bakal kita coba lebih lanjut. Nah, kalau ini konfigurasi kamera buat S23 dan juga S23 Plus. Ini jatuhnya sama plek-ketiplek ya teman-teman. Oh ya, kemarin tuh kan beruntung ya, gue tuh bisa nyobain secara langsung experience yang ditawarin dari S23 seriesnya. Dan kemarin tuh gue agak kelewat keenakan gitu ya. Kayak nagih gitu loh teman-teman, main lensa tele pada S23 Ultra. Yes, sensasi saat mainin lensa telenya itu berasa kayak makin menyenangkan sih ya. Kayak lebih mudah aja gitu arahin ke objeknya. Kalau dulu kan rasanya mungkin sedikit liar gitu alias kesulitan buat membidik si objeknya, khususnya buat yang zoom jauh gitu ya. Nah, kali ini berasanya tuh kayak lebih santuy gitu ya teman-teman, dan hasil fotonya ini tajam loh, asli.
Nah teman-teman bisa langsung lihat aja beberapa sampel fotonya. Gue tuh belum bisa cerita secara banyak ya teman-teman. Buat kesan awal gue sih ini amazed banget sih sama hasil jepretnya. Yang pasti-pasti aja satu kata buat hasil kameranya, cakep. Oke, ini dia contoh perekaman kamera belakangnya Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini gue pakai lens ultra wide-nya, dan sebenarnya settingannya biasa ya, kayak gue tuh cuma setting di 10-80 pixel, tapi sejatinya dia bisa 8K. Nih zoom 3 kali, zoom 3 kali. Mantap ya, dan ini enaknya tuh kita bisa berpindah langsung ke kamera depan. Nanti untuk perekaman kamera depannya bakal kayak gini, suaranya bakal kalah sama suara musik di belakang, entah itu bakal kena copyright apa enggak, tapi ya udahlah ya. Probably perekaman videonya bakal kayak gini, sambil jalan bakal kayak gini ya. Ini nyobain perekaman videonya 8K, jadi bakal lebih tajam. Kita lihat aja ya kayak gimana. Gimana untuk hasil foto dan juga videonya. By the way ada juga sebenarnya fitur-fitur kayak astrografi gitu yang emang buat memfoto kayak rasi bintang gitu, tapi gue belum sempat cobain dan footage pun gak ada. Jadi next lah ya. Nah ini kita loncat dulu untuk bagian kapasitas baterainya. Jadi di S23 Ultra itu tetap ya nggak ada perubahan, baterainya itu di 5000 mAh dengan pengecasan di 45 watt. Sedangkan buat S23 Plus itu ada peningkatan nih jadi 4700 mAh, dan buat pengecasan itu masih sama ya di 45 watt. Nah kalau di S23 yang basicnya itu kapasitas baterainya juga nambah jadi 3900 mAh, tapi pengecasan itu outputnya maksimal di 25 watt aja. Besok-besok bisa lah ya disamain. Dan yang juga seru di Galaxy S23 series ini tuh pakai chipset baru ya, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ya sini tuh kayak chipset khusus gitu loh teman-teman, yang emang secara performa itu bakal lebih kenceng daripada Snapdragon 8 Gen 1 yang sebelumnya ada di S22 series. Soal performanya nanti ya Bo di video lanjutannya. Nah lanjut buat pilihan memorinya, ini terbilangnya cukup beragam. Yes, teman-teman bisa lihat langsung, bisa sesuai aja dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Tapi yang pasti-pasti aja, buat yang ikutan pre-ordernya bisa dapetin keuntungan free upgrade memori gitu, dan juga ada benefit lainnya sebenarnya. Jadi misalkan nih kalian beli S23 5G dengan internal memori 128GB, nanti yang bakal dikirim itu dengan ROM 256GB. Gimana? Menarik ya? Keterangan lebih lanjut linknya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Sok mangga dicek. Sip, segitu aja buat kesan pertama gue sama S23 series. Itu bener-bener kayak gemes banget, itu kayak pengen gue bawa pulang satu gitu loh. Tapi yang jelas ini masih banyak ya hal yang pengen gue explore, yang hal pengen gue ulik gitu. Kalau teman-teman juga ada hal lain yang bikin penasaran, boleh tulis aja di kolom komentar ya, nanti bakal kita bahas di video secara terpisah. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.